Inovasi energi baru buatan anak bangsa terus menguatkan langkah Indonesia. Melalui riset selama 10 tahun, Bobby Boss hadir sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang mendorong kemandirian energi nasional. Bayangkan sebuah ironi yang selama ini kita anggap biasa. Di negeri agraris seperti Indonesia, sawah terbentang sejauh mata memandang, padi tumbuh subur, panen datang 2 hingga 3 kali setahun, tetapi di saat yang sama, negara ini masih bergantung pada impor bahan bakar dari luar negeri. Setiap hari, jutaan kendaraan bergerak menggunakan energi yang sebagian besar bukan berasal dari tanah kita sendiri. Padahal, tanpa kita sadari, energi itu sebenarnya sudah lama ada di sekitar kita. Bahkan sering kita anggap sebagai sampah yang tak bernilai. Di era pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia sedang gencar membangun ketahanan pangan. Fokusnya jelas, sederhana, dan sangat mendasar. Memastikan rakyat tidak kelaparan, memastikan beras tersedia, memastikan sawah tetap hidup. Namun di balik fokus besar ini, ternyata muncul efek samping yang nyaris tidak pernah dibicarakan. Efek samping yang bukan hanya memperkuat pangan, tetapi juga menyentuh jantung persoalan energi nasional. Efek samping yang, jika dikelola dengan serius, mampu menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun. Inilah kisah tentang bagaimana sawah tidak hanya memberi kita makan, tetapi juga berpotensi memberi kita tenaga. Bukan tenaga kerja, bukan tenaga ekonomi saja, melainkan tenaga dalam arti yang paling literal, bahan bakar. Beberapa waktu terakhir, muncul sebuah inovasi yang terdengar sederhana, tetapi dampaknya bisa mengguncang cara kita memandang energi. Inovasi ini bernama Bobby Boss, sebuah bahan bakar organik buatan anak bangsa yang dikembangkan oleh seorang pemuda Indonesia dari Bogor. Yang membuatnya istimewa bukan sekadar karena ia lokal, tetapi karena bahan bakunya sama sekali tidak berasal dari minyak bumi. Bobby Boss lahir dari sesuatu yang selama ini kita anggap remeh, sesuatu yang sering dibakar, dibuang, dan dianggap tidak punya nilai ekonomi, yaitu limbah pertanian. Jerami padi, tongkol jagung, kulit singkong, ampas tahu, hingga tempurung kelapa. Semua ini adalah sisa produksi pangan yang jumlahnya luar biasa besar di Indonesia. Selama puluhan tahun, limbah-limbah ini lebih sering menjadi masalah daripada solusi. Dibakar di sawah, mencemari udara, menambah emisi, dan sama sekali tidak memberi nilai tambah bagi petani. Namun melalui teknologi yang dikembangkan secara mandiri oleh anak bangsa, limbah ini berubah wajah, dari beban lingkungan menjadi komoditas energi bernilai tinggi. Secara ilmiah, limbah pertanian ini mengandung 3 unsur utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Unsur-unsur inilah yang kemudian diolah melalui proses biokimia dan rekayasa mesin menjadi bahan bakar cair berkinerja tinggi. Prosesnya tidak sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Dari sesuatu yang selama ini tidak bernilai, lahir bahan bakar yang secara kualitas mampu bersaing bahkan melampaui bahan bakar fosil. Di titik inilah kita mulai melihat gambaran yang lebih besar. Pertanian tidak lagi sekadar sektor penyedia pangan. Ia berubah menjadi tulang punggung energi nasional. Indonesia memiliki sekitar 10,45 juta hektar lahan pertanian padi. Dari uji lapangan, 1 hektar lahan mampu menghasilkan hingga sekitar 5.000 liter bahan bakar per tahun tanpa sedikit pun mengurangi hasil panen beras. Artinya, jerami yang selama ini dianggap limbah ternyata menyimpan potensi energi yang sangat besar. Bayangkan jika hanya 10% saja dari total lahan pertanian ini dioptimalkan untuk menghasilkan bahan bakar dari limbahnya. Angkanya langsung melompat menjadi sekitar 5 miliar liter bahan bakar per tahun. Jika dikonversikan, jumlah ini setara dengan lebih dari 30 juta barel minyak siap pakai. Nilai ekonominya mencapai kurang lebih 60 triliun rupiah setiap tahun. Dan semua itu hanya dari 10% limbah pertanian yang selama ini dibakar atau dibuang. Lebih menarik lagi, banyak daerah di Indonesia mampu panen padi 2 kali, bahkan lebih dalam setahun. Artinya potensi energi ini bukan bersifat statis, tetapi berulang dan berkelanjutan. Ketika sawah terus menghasilkan beras, jerami akan terus ada, dan energi akan terus mengalir. Ketahanan pangan dan ketahanan energi berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan. Dampaknya tidak berhenti di angka makro nasional.
Justru efek terbesarnya terasa di tingkat desa. Selama ini, petani hanya mendapatkan nilai ekonomi dari gabah atau beras. Jerami hampir tidak pernah dihitung sebagai aset. Dengan model ini, jerami berubah menjadi sumber pendapatan tambahan. Tanpa perlu memperluas lahan, tanpa menambah pupuk, tanpa menambah resiko gagal panen, petani mendapatkan penghasilan baru dari sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Lebih jauh lagi, jika unit produksi bahan bakar ini dibangun di tingkat desa, maka lahirlah sebuah ekosistem ekonomi baru. Lapangan kerja tercipta, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengoperasian mesin, perawatan teknis, hingga distribusi. Desa tidak lagi sekadar menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi produsen energi. Inilah ekonomi sirkular desa dalam bentuk paling nyata. Dari sisi negara, dampaknya bahkan lebih strategis. Saat ini Indonesia masih mengimpor puluhan juta kiloliter bahan bakar setiap tahun. Setiap liter impor berarti devisa keluar, defisit bertambah, dan ketergantungan terus berlanjut. Uang rakyat Indonesia mengalir ke luar negeri, ke negara-negara yang selama ini kita kenal sebagai pusat perdagangan dan produsen minyak, termasuk ke Singapura dan kawasan Timur Tengah. Padahal, dengan memanfaatkan sumber daya sendiri, uang itu seharusnya bisa berputar di dalam negeri, memperkaya petani, menghidupkan desa, dan memperkuat ekonomi nasional. Bahan bakar berbasis limbah pertanian juga memiliki keunggulan strategis lain yang sering luput dari perhatian, yaitu kemandirian geopolitik. Ia tidak bergantung pada harga minyak dunia, tidak terpengaruh konflik internasional, dan tidak mudah diguncang oleh krisis global. Harga dan pasokannya jauh lebih stabil karena berasal dari sumber daya domestik yang kita kendalikan sendiri. Selama ini, Indonesia memang sudah memproduksi dan mengekspor bahan bakar nabati, terutama yang berbasis kelapa sawit. Namun kita juga tahu, komoditas ini kerap menjadi sasaran kampanye negatif, terutama dari negara-negara Uni Eropa. Isu deforestasi, lingkungan, dan keberlanjutan sering dijadikan alat tekanan. Disinilah keunggulan bahan bakar dari limbah pertanian menjadi sangat jelas. Tidak ada isu pembukaan lahan, tidak ada konflik pangan, tidak ada tuduhan merusak hutan. Bahan bakunya adalah sisa produksi pangan yang sudah ada. Pasar global saat ini justru sedang haus akan energi terbarukan rendah emisi. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan berbagai negara Eropa secara agresif mencari sumber energi hijau baru yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Bobby Boss bukan hanya solusi domestik, tetapi juga berpotensi menjadi komoditas ekspor strategis Indonesia. Yang membuat banyak orang terkejut adalah soal harga. Selama ini kita terbiasa dengan anggapan bahwa energi hijau selalu lebih mahal daripada bahan bakar fosil. Namun, klaim harga Bobby Boss justru membalikkan logika tersebut. Dengan kisaran sekitar Rp4.000 hingga Rp7.000 per liter dan kualitas setara RON 98, bahan bakar ini disebut-sebut bisa jauh lebih murah daripada bahan bakar fosil yang beredar saat ini. Jika klaim ini benar dan bisa diproduksi massal, maka ini bukan sekadar inovasi, melainkan revolusi. Bayangkan, masyarakat bisa membeli bahan bakar yang lebih murah, kualitas lebih tinggi, lebih bersih, dan diproduksi di dalam negeri. Bayangkan kendaraan rakyat bergerak menggunakan energi yang berasal dari sawah mereka sendiri. Bayangkan, dilema lama antara pangan dan energi benar-benar lenyap, karena keduanya berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan. Teknologi di balik inovasi ini pun bukan teknologi impor. Mesin ekstraksi dirancang dari nol oleh tim lokal melalui 5 tahapan proses yang terintegrasi hingga menghasilkan bahan bakar nabati berkinerja tinggi. Ini bukan hanya soal produk, tetapi juga soal kemandirian teknologi. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan lagi soal apakah ini mungkin, tetapi apakah Indonesia berani mengubah arah kebijakan energi, berani memberi ruang bagi inovasi desa, berani berhenti menjadi konsumen energi impor dan mulai menjadi produsen energi berbasis rakyat. Atau sebaliknya, terus membiarkan potensi ini berjalan sendiri tanpa dukungan negara hingga akhirnya diambil atau dikalahkan oleh kepentingan yang lebih besar. Sawah sudah lama memberi kita makan. Sekarang ia menawarkan sesuatu yang lebih besar, kedaulatan. Pertanyaannya tinggal satu, apakah kita siap menerimanya? Atau justru kembali membiarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja?